Saya sudah bersama anggota Majelis Hakim pada kasus kopi maut sianida yang kini menjabat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten. Ia adalah Dr. Binsar Gultom. Pak Binsar, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih. Pak Binsar, itu 6 tahun lalu Anda adalah salah satu dari Majelis Hakim yang memimpin sidang racun sianida menewaskan Mirna Salihin. Siap. Itu adalah sidang pertama yang luar biasa diikuti oleh penonton dan disiarkan secara langsung oleh televisi. Kompas TV termasuk yang pertama menyiarkan secara langsung. Dan sekarang ada kasus Sambo, kedua setelah persidangan racun sianida. Sebagai hakim yang pernah memimpin sidang itu dan memberikan keputusan terhadap kasus itu, menurut Anda apa persamaan terbesar dengan kasus pembunuhan Yosua? Terima kasih. Jadi persamaan kurang lebih dari berbagai kontroversi meninggalnya si korban. Di satu sisi bukan karena racun atau yang lain, cara memasukkannya bukan lewat mulut. Jadi terjadi kontroversi. Jadi banyak alat-alat bukti dan barang bukti yang perlu dieliminasi oleh para hakim. Pada waktu itu? Pada waktu kasus racun sianida? Betul sekali. Oke. Ya. Jadi pendapat yang bermacam ragam itu kami selaku hakim fokus kepada surat dakwaan jaksa. Nah karena itulah jaksa di dalam menyusun surat dakwaan itu harus betul-betul menerima masukan dari berbagai pihak dulu. Supaya tidak ada kontroversi dari sana sini. Ya. Nah kalau sudah ditangani dan masuk kepada surat dakwaan jaksa, itulah yang menjadi dasar hakim untuk membuktikan benar atau tidak surat dakwaan itu. Dari fakta-fakta persidangan itu, kesamaan yang juga sama pentingnya Pak Binsar, yaitu sama-sama pembunuhan berencana. Siap. Waktu Jessica, dia juga diancam dengan pasal pembunuhan berencana. Sambo juga demikian, sama-sama pasal 340. 340 KUHP. Seberapa susah atau seberapa mudah seorang hakim bisa memutuskan bahwa ya, si terdakwa ini adalah otak dibalik pembunuhan berencana? Baik, menarik pertanyaan itu. Waktu itu memang kami mengambil langsung 3 kelompok permasalahan. Pertama, apakah ada korban? Yes, ada. Kedua, mengapa dia meninggal? Apa yang menyebabkan dia meninggal? Jadi kita bukan mencari dulu siapa yang melakukan. Nah, dari berbagai alat bukti, keterangan saksi maksudnya, ahli, surat, termasuk di situ visum et repertum, dan keterangan-keterangan yang lain, petunjuk, ternyata ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan matinya seseorang itu. Karena kami langsung mempelajari kalau memang itu sianida yang menjadikan dia mati, kami pelajari karakteristik sianida itu. Ya,